dari pihak keluarga mencoba mencari pematung yang memang handal dan betul-betul dibuat sedemikian rupa sehingga mendekati ya hampir sempurna lah wajah daripada almarhum. Ya tentu pertama patung itu kan ya kita harapkan lewat patung ini orang melihat sosok Andi Matalata ya yang minimal mereka mengenal gitu. Nah patung yang dibuat yang lama itu jauh daripada bentuk atau bentuk wajah daripada Andi Matalata. Tidak ada pendekatan. Jadi kami dari pihak keluarga mencoba mencari pematung yang memang handal dan betul-betul dibuat sedemikian rupa sehingga mendekati ya hampir sempurna lah wajah daripada almarhum. Sehingga apa yang ada sekarang ini sudah ya kurang lebih 90% lah miripnya. Ini dari mana pematungnya kita datang? Ini dibuat oleh Dunadi dari Jogja, pematung Dunadi dari Jogja. Bahannya dari mana itu, Pak? Bahan ini dari kalau nggak salah dari fiber itu. fiber. Ya. Harganya Pak? Wah, kalau harga saya tidak ingat itu karena itu kebetulan ya saya juga bersahabat dengan pematungnya. Nah itu terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya siapa? Nah, itu. Filosofi apa kita harapkan dengan hadirnya wajah baru dari Bagaimana? Andi Matalata dengan hadirnya dengan pemilihan baru supaya bisa dilakukan masyarakat. Begini. Itulah tadi saya katakan bahwa ini saya memberikan apresiasi khusus kepada Pak Wali, kepada Pak Ilham Sirajudin, kepada Pak Dhani yang atas prakarsanya sehingga patung-patung ini ada menjadi pelengkap daripada Anjungan. Karena ini adalah sebuah proses untuk membangun nasionalisme kita. Bangsa yang besar itu yang selalu kita katakan adalah bangsa yang menghargai sejarah. Nah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh perjuangan, pendiri, para founding fathers ini perlu dikenal, perlu ditahu oleh banyak orang-orang yang mengunjungi kawasan ini. Nah, ini sudah menjadi satu. Jadi dengan adanya patung-patung ini kita harapkan bahwa ini bukan hanya sekedar pajangan dari Anjungan, melengkapi Anjungan ini, tetapi dia menjadi sebuah objek sejarah dan sebuah objek pariwisata. Oleh karena itu juga saya harapkan kepada pemerintah sekarang ini ke depan sebaiknya barangkali dari setiap patung ini nanti dibuatkan narasinya. Ada narasi tentang siapa tokoh yang dibuat patungnya. Seperti ada Pak Jenderal Yusuf, ada Pak Adi Pangerang, Betarani, ada Karepat Tinggal Loang. Nah itu semua perlu ada penjelasan atau narasi tentang siapa-siapa mereka ini. Karepat Tinggal Loang seorang tokoh cendekiawan di masa kerajaan dulu. Nah ini juga perlu barangkali ada koreksi sedikit juga terhadap patung. Ini pengelompokan. Nah ini tokoh-tokoh perjuangan Andi Matalata, Adi Pangerang, Pak Yusuf itu kan adalah di masa perjuangan perjuangan kemerdekaan. Nah, sementara seperti Karepat Tinggal Loang ini kan di abad ke-16 itu kan adalah masa kerajaan. Nah itu barangkali ada kelompok dari masa kerajaan sehingga ini berurut gitu. Tetapi ini sebuah proses atau sebuah hal yang sangat bagus untuk ke depan bagi anak muda sehingga mereka secara sepintas saja sudah bisa laut. Oh ada tokoh-tokoh di daerah ini di Sulawesi Selatan yang terkenal di masa lampau seperti Pak Tinggal Loang dengan pemikiran-pemikirannya yang sangat cerdas tentang hukum alam, hukum laut, apa segala macam. Gitu. Saya kira itu ya. Di baru rencana Di baru hari ini hanya siara makam aja. Siara makam saya, Pak. Siara makam aja. Tadi katanya juga akan digelar webinar Pak. Besok. Nah, besok akan ada webinar. Nah, itu di mana hadir pembicara adalah Profesor Dr. Salim Said, seorang pengamat militer, peneliti sejarah militer, dan kemudian hadir juga Bapak Dr. Profesor Anhar Gonggong, seorang ahli sejarawan ya. Terus Ibu Samsiah Ahmad yang juga mantan diplomat dan tokoh pemerhati tokoh wanita. Terus kemudian ada Pak Safri Samsudin,
mantan Wamenhan dan Bapak Ponco Sutowo, pengusaha yang cukup ini dengan beliau dulu. Rencananya digelar di mana itu, Pak? Singasana Hotel. Di sana hotel. Ya. Jam berapa itu, Bu? Jam 10 deh. Jam 10. Siap. Saya terima kasih banyak.